Hai Dir, balik lagi sama Mama Ulan Tarat. Oke, gimana kabar kalian? Bahagia dan sehat selalu dong tentunya, pastinya. Oke, di sini Mama ada pesan untuk kalian yang memang ini adalah tentang siapa sih past life kalian, siapa sih past life di kehidupan sebelumnya dan tentang apa gitu loh past life ini. Seperti biasa, di sini Mama ada pilihan file yang dimana pilih sesuai intuisi kalian, file mana yang akan terpanggil untuk kalian pilih, apakah file 1, file 2, file 3. Oke, kalian bisa memilih. Ini ada file 1, ini ada file 2, ini ada file 3. Pesan mana yang memang ditujukan untuk kalian, apakah satu file, kedua file, atau bahkan semua file ya, ini ada energinya untuk kalian. Oke, langsung kita lanjut aja ya ke file 1. Hello, file 1, ini untuk kalian memilih file 1. Siapa sih past life kalian di kehidupan sebelumnya? Ini Mama akan menggunakan kartu tarot ya. Kita akan tarik energi kalian, yang dimana ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Tapi sebelum itu, lagi-lagi Mama berpesan untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena itu sangat bermanfaat untuk Mama agar Mama lebih semangat lagi untuk membuat video-video terupdate untuk kalian. Oke, file 1 ini adalah pesannya untuk kalian. Siapa sih past life kalian di kehidupan sebelumnya? Oke, sedikit energi. Siapa sih past life kalian di kehidupan sebelumnya? Oke, past life. Oke. Seperti biasa di sini Mama memakai 6 pilihan kartu. Maaf ya guys, agak berisik soalnya kan ini siang ya Mama buat videonya, jadi kayak ya banyak yang lalu lalang gitu. Oke. Tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Oke, ini double decknya. Oke. Tentang past life, siapa sih past life kalian di kehidupan sebelumnya? Ini adalah Mama lihat di sini untuk file 1, kalian ini sedang dealing dengan seseorang yang dimana di kehidupan sekarang ini kalian membayar karma dalam karmik hubungan atau hubungan karma percintaan gitu bisa dibilang. Karena di kehidupan sebelumnya ini kalian belum membereskan tentang masalah percintaan kalian, yang dimana itu tentang orang ketiga atau gini, bisa dibilang sebelum kalian menyelesaikan misi jiwa di kehidupan sebelumnya, kalian itu terpengaruh dan dealing dengan orang lain atau bisa dibilang selingkuh gitu loh. Jadi di kehidupan sekarang kalian ini dalam hal percintaan ini kurang beruntung ya gitu loh, bisa dibilang gitu, karena ada beberapa gini contoh, kalau kamu cocok dianya nggak cocok, kalau dianya cocok kamunya nggak cocok, kayak gitu ya Mama lihat ya untuk di file 1 ini. Dan beberapa juga dari kalian itu kayak stuck gitu hubungannya, ini kayak nggak ada kemajuan dalam hal percintaan. Kenapa? Ini karena kalian kayak ini baik nggak ya, ini baik nggak ya gitu, jadi kayak masih menerka-nerka pasangan kalian gitu loh. Kalian belum tahu seluk-beluknya tentang pasangan kalian ini, jadi kayak cuma menerka-nerka gitu loh, apa nanti gue dimanfaatin atau gimana, ada kayak gitu ya untuk di file 1 ya. Dan kalian tahu bahwa kamu ini kayak menggenggam bara api yang dimana gini, kamu tuh udah tahu hubungan kalian ini tuh kayak kurang bagus gitu loh, kayak kurang cocok gitu, tapi kalian masih tetap lanjutin gitu loh, padahal hubungan kalian ini kayak udah nggak cocok sama sekali gitu loh.
Ini untuk yang single ya, yang mama lihat ya, untuk laki-laki atau perempuan. Jadi kalian terlalu memaksakan untuk menjalani suatu hubungan ini, padahal kalian tahu hubungan ini nggak sehat atau hubungan ini toksik. Dan untuk yang berpasangan, yang mama lihat di sini kalian ini kayak udah tahu pasangan kalian ini tukang selingkuh gitu loh, atau tukang bohong gitu. Tapi kalian masih kayak terus mentoleransi itu gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, nanti juga berubah sendiri gitu. Jadi kalian selalu mentoleransi sesuatu hal yang sebenarnya itu tuh kayak nggak sesuai, nggak sejalan dengan kamu gitu. Tapi kamu selalu mentoleransi itu terus gitu. Dan kamu tahu bahwa di sini ini mama lihat untuk yang di PL1 ya, kamu ini kayak kadang mikir gitu, keputusanku itu udah bener apa belum ya dalam menjalani misi jiwaku, dalam menjalankan suatu yang kedepannya itu harus gimana gitu, atau harus pindah arah gitu, atau harus kayak gimana gitu loh. Ini akan masuk ke kalian, atau bisa dibilang akan selesai gitu jika kalian itu benar-benar kayak ngobrol sama diri sendiri. Jika kalian benar-benar mendapatkan ketenangan itu, jika kalian benar-benar mendapatkan ketenangan jiwa itu, yang mama lihat ya. Dan pas life kamu ini di kehidupan sekarang, kamu ini kayak membayar karma tentang hubungan percintaan. Pas life kamu ini membayar tentang hubungan karmik, yang dimana sebelum kamu menemukan belahan jiwa atau twin flame, biasanya kamu akan dealing dulu dengan karmik, dengan karmikmu. Dan biasanya hubungan ini tuh akan toxic gitu loh, nggak balance. Jadi kayak bisa dibilang kamu tuh kayak ngerasa capek banget, lelah banget dalam hubungan ini. Kayak bisa dibilang bener-bener kayak gimana ya ke depannya, kayak jalan keluarnya buntu deh, kayaknya ini kok nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan, kok gue sendiri yang capek gitu, sedangkan dia enak-enak dan leha-leha dan segala macam gitu, yang mama lihat ya untuk PL1. Dan kayak yang berjuang tuh ya cuma lu sendiri gitu, dan pasangan lu kayak ya udah santai-santai aja gitu, ya gimana nanti gitu. Jadi di sini yang mama lihat, kamu sedang dealing dengan karmamu, karma hubungan percintaan yang dimana kamu harus selesaikan itu. Gimana cara menyelesaikannya? Kamu harus memiliki suatu keputusan yang dimana kamu ini harus memiliki komitmen terhadap dirimu sendiri. Jika hubungan itu memang tidak bisa dilanjutkan dan nggak bisa berkembang, atau bisa dibilang stuck gitu-gitu aja, kamu harus memiliki kayak keputusan. Ya kalau memang nggak baik ya kamu tahu jawabannya gitu, dan memang jika bisa diperbaiki ya kamu tahu jawabannya itu gitu. Jadi kayak kamu tuh harus benar-benar bisa mengontrol dirimu, benar-benar bisa kayak oh iya ini kedepannya tuh kayaknya harus seperti ini, harus begini gitu. Jadi itu kamu tahu semuanya, kamu tahu selahnya gitu loh. Kalau memang tidak sesuai dan nggak pas gitu tektokannya, kamu paham kamu harus ngapain. Jadi di sini kamu diminta untuk mulai dari sekarang itu kayak perbaiki lagi, atau pikirkan kembali apakah ini tuh udah bener apa belum, apakah ini tuh sudah berjalan dengan semestinya atau belum gitu. Jika memang berat sebelah, kamu tahu keputusan apa yang harus kamu ambil gitu ya untuk PL1 ya. Dan kamu tahu PL1 bahwa kamu itu di sini nggak cuma harus mengamati situasi dan kondisi, tapi kamu harus eksekusi, kamu harus benar-benar action dalam hal hubungan ini, apakah seperti apa gitu loh. Jangan kayak terus, yaudahlah gue ngamatin dulu, oke gue akan istilahnya akan lihat dulu mau sampai mana gitu. Kalau kayak gini terus ya gimana ya, nggak akan jalan gitu loh. PL1, kamu ini harus benar-benar memiliki keputusan yang benar-benar chips terhadap dirimu, benar-benar kayak harus cepat gitu loh. Dan jangan selalu menunda-nunda atau mengulur-ngulur sesuatu hal yang memang menurutmu ini sudah nggak beres, nggak balance dengan hidupmu. Karena gini, kalau kamu semakin membiarkan ini terjadi, energi positif kamu tuh bisa disedot. Energi positif kamu ini akan berubah menjadi negatif dan kayak low vibrasi, yang dimana kamu ini kayak nggak bakalan, ya dibilang kayak kerejekian stuck, karir stuck, nggak ada perubahan gitu loh. Jadi yang mama lihat di sini, kamu itu sedang dealing dengan karmik, dengan karma dalam hubungan percintaan, yang dimana pasanganmu ini nggak bisa ngebawa kamu untuk maju, nggak bisa ngebawa kamu untuk memperbaiki diri, dan kayak rezekimu tuh stuck di situ aja.
karena bener-bener nggak ada kontribusinya sama sekali. Dan bisa dibilang ya kadang-kadang iya gitu, tapi kebanyakan itu kamu berjuang sendiri gitu loh untuk file 1. Dan setiap kamu mau melakukan apa-apa itu nggak pernah ada dukungan dari orang-orang sekitarmu ataupun pasanganmu ini ya, yang mama lihat di file 1 ya. Jadi kayak ngambang gitu loh, lu apa-apa berjuang sendiri, tapi kalau mendapatkan sesuatu hal yang chips dalam hidupmu, kamu harus kayak balance terhadap semuanya. Kamu harus balance, harus kayak memberikan ini itu apa segala macam dan lain-lain seperti itu ya untuk file 1 ya. Dan untuk file 1 ada beberapa dari kalian ini yang kayak kalian ini kalau ada masalah, atau kalian ini kalau lagi capek ataupun ya ada beban yang benar-benar kamu hadapin, kamu ini kayak cuma diem aja, nggak mau cerita sama siapa-siapa gitu. Paling kamu tuh kayak cuma natap langit gitu atau bintang-bintang gitu, karena di situ kamu ngerasa nyaman, kamu ngerasa kalau ya berada di suatu tempat yang nyaman dan itu adalah rumahmu, yang dimana itu tuh kayak oke gitu. Dan kamu tuh males berdebat, kamu udah males kayak melakukan sesuatu hal yang kayak nggak ada gunanya gitu loh. Dan aku lihat di sini tuh kamu banyak banget ya file 1 yang selalu memendam sesuatu yang kayak seharusnya itu kamu keluarkan atau unek-unekmu atau gimana, tapi gitu kamu nggak lakuin gitu, kamu lebih memilih diem gitu karena malas gitu untuk melakukan itu. Dan percuma gitu ngomong sama orang yang nggak bisa untuk kalian ajak sharing gitu ya untuk file 1 ya. Dan ada beberapa juga dari kamu ini yang kayak ngerasa kayaknya gue ini harus melakukan perubahan deh dalam hidup gue. Gue harus kayak bisa dibilang gini, kalau nggak diri gue sendiri nggak ada yang bisa ngerubah ini semua gitu. Semuanya ini ada di tangan gue. Yes, itu memang bener ya PL1 yang mama lihat ya. Dan maka dari itu kamu diminta untuk cepet-cepet action gitu loh. Jangan terlalu kayak mengulur sesuatu hal yang seharusnya itu udah kamu kerjain dari lama, yang seharusnya ini udah kamu lakuin udah dari lama. Dan tahun ini kamu diminta untuk tidak menunda itu ya, dan bereskan sesuatu hal yang menurutmu ini toksik, bereskan sesuatu hal hubungan-hubungan karmamu ini, karmik dengan pasanganmu ini beresin gitu loh. Jadi satu persatu kamu mulai merubah pola pikir, merubah gaya hidup, merubah cara pandang dan lain-lain. Buatlah itu semakin luas, buatlah itu semakin kayak nggak nyakitin kamu gitu loh. Kamu menjalani ini dengan penuh relax gitu loh, damai, bahagia gitu ya untuk file 1 ya. Dan satu hal lagi untuk file 1, kebahagiaan ini akan datang sama kamu, dan finansial yang melimpah ruah ini akan datang ke kamu jika kamu bisa menyelesaikan karma dalam hubungan percintaan. Baru kamu akan bertemu dengan twin flame-mu atau belahan jiwamu yang benar-benar sejalan dengan misi jiwamu, sejalan dengan dirimu, dan tektokannya pas gitu loh. Karena di sini kamu akan menemukan ini jika kamu sudah menyelesaikan karmamu, karma dalam hubungan percintaanmu gitu loh. Di sini akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, dan bukan cuma kebahagiaan dalam hal percintaan, tapi juga dalam finansial dan juga karir. Itu akan datang bersamaan ya untuk file 1 ya. Oke, ini aja untuk file 1, semoga bermanfaat, dan kita lanjut ke file 2. Oke. Hello, PL2. Ini untuk kamu yang memilih PL2. PL2, ini adalah pesan untukmu tentang past life-mu di kehidupan sebelumnya. Siapa sih past life-mu di kehidupan sebelumnya? Oke. Sebelum itu Mama akan berdoa dulu, dan Mama akan menggunakan kartu tarotnya. PL2. Oke, PL2. Spirit energi. Siapa sih past life di kehidupan sebelumnya? Oke. Nggak baca kartu terbalik ya? Siapa sih past life-mu di kehidupan sebelumnya? Past life-mu adalah oke. Ini untuk double deck-nya. PL2, ini adalah pesannya untuk kamu.
yang mama lihat tentang ini kamu dealing dengan bisa dibilang gini, di kehidupan sebelumnya hubungan kalian ini dalam hal percintaan amat sangat romantis ya, amat sangat romantis, dan banyak ngebuat orang-orang itu iri terhadap kamu. Kenapa? Karena kamu begitu ditreat atau disayangi oleh pasanganmu ini, sehingga banyak banget yang kayak ingin menjatuhkan kamu dan pasanganmu. Di PL2 yang mama lihat di kehidupan sebelumnya, dan banyak yang mencintai pasanganmu gitu loh di kehidupan sebelumnya. Dan mama lihat di sini tuh kamu dulu adalah seorang pejuang gitu ya, atau prajurit gitu, dan pasanganmu ini pun kalian sama, cuma pas hari H pernikahan kalian ini pasanganmu itu meninggal, dibunuh oleh seseorang. Yang dimana itu tidak menginginkan kebahagiaan antara kamu dan pasanganmu. Yes. Jadi di kehidupan sekarang yang mama lihat tentang past life-mu dulu, kamu ini dealing dengan mencari jati diri, mencari cinta sejati. Bisa dibilang gini, kamu banyak banget mau laki-laki atau perempuan disukai oleh lawan jenis. Banyak banget disukai oleh lawan jenis, tapi kamu kayak merasa ada yang kurang gitu dalam dirimu. Kamu ngerasa kosong, yang dimana itu bener-bener kayak nggak tahu harus ngapain, nggak tahu, nggak ngerti, bingung gitu loh. Dan mama lihat ada beberapa juga di PL2 kamu itu adalah single parent, atau bisa dibilang kalau itu tuh janda atau duda gitu loh ya. Ada beberapa itu juga di file 2, dan di sini tuh kamu ini lebih bijaksana lagi dalam mendapatkan atau kenal dengan seseorang gitu loh. Kamu harus benar-benar sedetail itu, seteliti itu, karena kamu nggak mau gagal untuk kedua kalinya ya, yang mama lihat untuk di file 2. Dan kamu ini benar-benar kayak gue nggak mau salah langkah deh, gue harus bener-bener teliti nih untuk pasangan gue, karena gue punya anak gitu, karena gue punya anak di sini. Dan kamu bener-bener kayak mencari seseorang yang bisa ngayomin kamu dan anak-anakmu dan keluargamu gitu loh, bukan yang cuma sekedar buat cinta-cintaan atau happy-happyan gitu ya untuk file 2 ya. Dan ada beberapa juga yang masih single, dan kamu ini kayak lagi bingung antara si A dan si B, mana yang lebih bagus, mana yang lebih pas untuk gue gitu. Karena sama-sama baik, sama-sama menyayangi kamu dengan tulus, jadi kamu bingung. Nah, di sini adalah kamu itu sedang dealing dengan twin flame dan belahan jiwa. Jadi terserah kamu mau yang mana. Semuanya itu ada pas-pasannya ya, tapi tergantung nih kamu mau ngambil yang twin flame atau yang belahan jiwa ini. Tapi perjalanannya beda ya, perjalanannya beda antara pilihan itu. Terserah kamu mau yang mana. Dan kamu tahu nggak, kamu ini untuk file 2, karir kamu tuh bagus banget di tahun ini. Karir kamu benar-benar menemui titik puncak yang dimana benar-benar luar biasa. Banyak orang-orang yang terkaget oleh perubahanmu dan pencapaianmu di tahun ini, karena benar-benar secepat itu, sat langsung gitu loh, langsung naik gitu loh. Jadi banyak banget apalagi orang-orang terdekatmu ya dan keluargamu terutama itu kaget banget, dan mereka kayak tadinya kayak ngeremehin kamu tuh, akhirnya mereka kayak kayaknya ini anak emang beda deh dari yang lain gitu. Jadi kamu kayak memiliki power lah dalam keluargamu, yang tadinya kamu nggak dianggap, dientengin sebelah mata dan lain-lain. Akhirnya kamu memiliki power itu, akhirnya kamu memiliki, ya bisa dibilang gini, orang tuh makin segen sama kamu, makin kayak percaya banget lah sama omongan kamu gitu, dan kamu tuh bakal dihargai dan ditreat dengan baik oleh keluargamu dan orang-orang sekitar, karena mereka menganggap bahwa kamu ini memiliki power, kamu ini memiliki sesuatu hal yang orang nggak punya, dan kamu ini selalu dicari banyak orang gitu untuk dimintai pendapat, atau kalau seumpamanya seseorang ini mau beli rumah, atau seseorang ini mau melakukan sesuatu hal apa, atau mau melakukan kayak contohnya berpergian kemana atau sakit atau apa, kamu yang selalu dicari. Mama lihat di sini untuk di file 2 ya. Dan kamu juga di file 2, kamu ini gini, kamu juga kaget gitu tentang pencapaian kamu sendiri, karena kamu nggak nyangka kamu bisa berada di titik atau di puncak sekarang ini.
Karena sebenarnya gini, ini adalah hasil dari karma baikmu di kehidupan sebelumnya, dan kamu menuai itu di kehidupan sekarang. Ada yang gini, mungkin ada beberapa dari kalian yang kontroversi antara reinkarnasi itu ada nggak sih, Mak? Reinkarnasi itu gimana sih, Mak? Iya, kalau kalian mau percaya itu ada. Kalau kalian nggak mau percaya itu nggak ada, ya nggak ada gitu. Semua itu tergantung cara berpikir kalian. Tergantung gimana kalian menanggapi semua ini. Karena sebenarnya gini, semesta itu tidak terbatas. Begitupun dengan pola pikir kita. Jangan batasi pola pikirmu dengan sesuatu hal yang ruwet, dengan sesuatu hal yang ngebundel gitu. Karena pola pikir itu sebenarnya bebas, tak terbatas. Jadi kayak jangan batasi itu gitu, agar kamu bisa mengetahui isi semesta, rahasia-rahasia semesta gitu ya, untuk file 2 ya. Dan kamu tahu file 2 bahwa kamu ini adalah seseorang atau bisa dibilang memiliki kepercayaan tinggi terhadap dirimu. Kamu ini orangnya pede banget ya untuk file 2. Itu bagus. Karena itu bisa dibilang gini, membantu kamu untuk kayak, iya, itulah dirimu yang sebenarnya gitu. Dan kamu ini pekerja keras, kamu ini pantang menyerah, kamu ini nggak gampang kayak cuma gini, kamu di sakitin orang, atau kamu dibohongin orang, atau contoh gini, kamu kerja nih di suatu tempat kerja dan temenmu ini kayak cari muka gitu loh sama atasanmu, kamu biasa aja. Dan padahal tuh temenmu tuh kayak ngejatohin kamu biasa aja, kamu santai aja. Karena apa? Karena kamu yakin gitu, yang baik akan kelihatan baik pada masanya, dan yang jelek akan menemui karmanya gitu. Sekeren itu kamu untuk file 2. Kamu di sini untuk file 2 diberkati oleh semesta tentang walaupun gini, kamu nggak ngerasa cantik atau ganteng, tapi karismamu ini luar biasa. Karismamu ini bener-bener memancarkan aura yang ngebuat orang itu terpana gitu loh. Bisa dibilang itu kamu tuh kayak gitu loh, keren gitu loh. Dan kamu tahu di kehidupan sekarang kamu ini memiliki pasangan yang benar-benar nge-treat kamu dengan baik, menyayangi kamu dengan tulus, dan kayak apapun gitu yang kamu mau, kamu ingin, pasanganmu tuh selalu ada gitu. Tektokannya tuh pas gitu, tektokannya tuh selalu chips gitu loh, yang mama lihat ya, selalu balance gitu loh, bukan chips mas mama, selalu balance gitu antara kamu dan pasanganmu. Dan kamu tahu betul perubahan ini terjadi bukan semata-mata kayak semuanya itu nggak ada yang kebetulan, dan kamu yakin ini adalah hasil dari karma baik yang kamu lakukan gitu. Dan kamu percaya bahwa kamu ini memiliki intuisi tajam atau insting yang tajam. Jadi mulai sekarang yang mama lihat, kamu ini lebih mengikuti itu ya. Intuisi kamu tuh ngebawa kemana, instingmu tuh bawa kemana, kamu langsung pakai itu deh. Kamu kayak nggak mau menyanyiakan lagi, karena kamu udah tahu, udah paham betul bahwa insting atau intuisimu itu mengarahkan ke sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang benar-benar nggak akan mengecewakan dirimu. Karena dulu atau mungkin ya belakangan ini, sebelum kamu memahami itu, kamu tuh nggak menggunakan itu, dan akhirnya kamu kecewa. Tapi setelah itu kamu paham betul, kamu tahu betul, akhirnya kamu, ya udahlah, gue ngikutin insting gue ikuti intuisi gue, dan itu hasilnya boom, luar biasa. Oke, untuk file 2 di sini, roda keberuntungan ini sedang berpihak padamu. Jadi kamu kayak manifest sesuatu hal yang baik. Kamu ingin apa, kamu doa deh gitu dalam hati yang tulus, atau sebelum kamu tidur kamu ucapin itu deh. Contoh, kamu pengen punya usaha apa, kamu ingin membeli apa, kamu menginginkan apa, itu kamu lakuin deh file 2. Karena di sini roda keberuntungan ini sedang berpihak sama kamu. Jadi gunakan itu sebaik mungkin, gunakan itu kayak semaksimal mungkin lah, bisa dibilang gitu ya. Dan untuk hubungan percintaan, untuk yang single, kamu nggak perlu khawatir. Kamu mau pilih si A atau si B, itu sama-sama baik ya. Tapi tergantung, kamu mau yang mana nih, yang twin flame apa yang belahan jiwa. Tapi itu perjalanannya berbeda ya. Kamu udah tahu konsekuensinya di situ ya, file 2 ya. Dan untuk yang berpasangan, di sini kamu udah bersama dengan orang yang tepat. Cuma memang kamu harus ada beberapa yang kamu ubah dari pasanganmu, pola pikir dan lain-lain itu kalian agak bentrok dikit ya, karena
sama-sama egois, tapi itu udah yang terbaik ya yang mama lihat untuk ke di file 2. Jadi kamu nggak perlu mengkhawatirkan itu, atau kamu nggak perlu kayak mencemaskan itu, karena kalian memang udah berada dengan seseorang yang pas. Kalau dibilang itu bumbunya, rasanya, semuanya itu udah pas untuk kalian. Jadi kalian cukup menjalani aja dan memeras itu atau menjadikan itu sebagai pacuan untuk kalian lebih maju bersama-sama gitu ya, menuju suatu kesuksesan atau karir atau finansial yang nggak habis-habis 7 turunan ya. Itu ya untuk file 2 ya. Semoga bermanfaat, dan lagi-lagi mama berpesan untuk kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, kita lanjut ke file 3. Halo, PEL 3, ini untuk kamu yang memilih PEL 3. Ini adalah konfirmasi semesta. Siapa sih past life-mu di kehidupan sebelumnya? Ya, siapa past life kalian, oke? Tapi sebelum itu mama akan kocok dulu menggunakan kartu tarot ya. Tapi sebelum itu mama doa dulu ya guys, oke? Siapa sih past life kalian di kehidupan sebelumnya? Past life-mu, oke? Akan kocok dulu kartunya untuk kalian. Past life-mu, past life, oke? Spirit get energi, aku menarik energi. Siapa sih past life-mu di kehidupan sebelumnya? Past life. Past life-mu di kehidupan sebelumnya, oke? Sini mama nggak baca kartu terbalik ya, karena energinya kencang banget. Kalau kartu terbalik itu nyedot banget energinya, jadi mama nggak mau baca kartu terbalik. Oh, untuk kamu yang dari PEL 1 atau PEL 2 untuk ketarik di melihat atau ke PEL 3, ini juga ada ya energinya untuk kamu ya, pesannya dari PEL 1 dan 2. Tentang kestabilan secara finansial juga, pemikiran, pola pikir juga ya. Ini untuk double deck-nya ya. PEL 3 ini, kamu yang memilih PEL 3 ini adalah past life kamu di kehidupan sebelumnya adalah tentang cinta terlarang. Tentang suatu hubungan yang gini, pasanganmu ini kayaknya udah punya pasangan ya, dan kamu ini menjadi orang ketiga dalam situasi ini yang mama lihat ya untuk file 3 ya. Tuh, ini adalah pasangan yang kamu cintai dan dia sudah memiliki kekasih atau istri, atau pokoknya dia udah memiliki pasangan aja, dan ini adalah kamu. PEL 3 gini. Past life kamu di kehidupan sebelumnya adalah tentang cinta terlarang, yang dimana kamu ini mencintai seseorang yang sudah memiliki pasangan gitu, dan akhirnya kamu ini kayak sakit hati sendiri gitu, dan bisa dibilang cinta dalam diam gitu loh. Mencintai seseorang tapi dalam diam, tapi setelah kamu selidiki ternyata orang itu juga mencintai kamu balik gitu, dan akhirnya terjadilah hubungan terlarang di antara kamu dan dia gitu. Nah, dalam situasi ini yang mama lihat itu kayak kamu itu menyakiti perasaan orang lain atau pasangan lain gitu, sehingga kehidupan sekarang ini kamu ini kayak dalam hal percintaan sih nggak gagal-gagal banget ya, tapi kayak sering banget di ghosting gitu loh. Dapet tapi nanti menghilang, dapet atau menghilang. Atau kalau kalian udah berumah tangga nih, pasangan kalian tuh nggak beres gitu, nggak bener gitu yang mama lihat ya untuk file 3. Dan kayak contoh nih, kalau seumpamanya kalian nikah sama seorang laki-laki, lakinya ini main perempuan atau ya suka judol gitu-gitu ya. Atau kalau yang perempuan ini, kalau kalian nikah dan istri kalian ini kayak nggak nurut sama kamu, atau lebih ke nggak mau dengerin kamu kayak gitu ya, yang mama lihat ya untuk file 3 ya. Pokoknya intinya ini kayak cinta dalam diam, tapi juga tentang hubungan terlarang gitu ya, past life kalian di kehidupan sebelumnya itu. Dan sekarang ini kalian ini kayak bisa dibilang itu harus memperbaiki circle atau pola yang kurang atau yang belum selesai lah, bisa dibilang gitu ya untuk file 3 ya.
Jadi di sini Mama lihat kamu ini kayak sekarang ini lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Harus kamu pilih, harus benar-benar kamu cek apakah yang bersama kamu saat ini sudah memiliki pasangan atau belum, atau kamu ini menjadi orang ketiga dalam hubungan ini gitu. Jadi di kehidupan sekarang ini kamu harus benar-benar cross check gitu loh. Jangan langsung kayak jatuh cinta gitu, karena kebanyakan untuk file 3 yang Mama lihat ini, kamu ini terlalu gampang banget menaruh perasaanmu terhadap seseorang. Kamu gampang banget jatuh cinta. Kamu gampang banget bisa dibilang kayak suka sama seseorang itu gampang banget gitu. Dan kalau move on sama orang lain itu kamu itu kayak lumayan susah, tapi kalau jatuh cintanya cepet, tapi move onnya lumayan susah gitu loh. Ini adalah kendala kamu untuk file 3. Jadi di sini kamu diminta untuk lebih kayak berhati-hati dalam memilih pasangan atau pacar atau yang akan kamu nikahi kayak gitu ya. Dan kamu tahu file 3 bahwa di sini tuh kamu ini rezekinya bagus banget, luar biasa, berkelimpahan, nggak pernah susah dari kecil. Ada mungkin susah dikit lah ya, tapi nggak, kalau Mama lihat sih udah enak aja hidupmu dari kecil. PL3 udah enak terus hidupmu. Dan kamu tahu PL3 bahwa kamu ini bisa dibilang gini, banyak banget disukai lawan jenismu, laki-laki atau perempuan, tapi kamu cuma dimanfaatin. Ya, kamu cuma dimanfaatin dan kadang sering banget di ghosting PL3 ya. Dan kamu tahu bahwa di sini kamu ini kayak memiliki teman dekat, tapi di sini teman dekat kamu itu pernah nusuk kamu dari belakang atau jelek-jelekin kamu gitu loh yang Mama lihat untuk PL3. Dan atau kamu punya pacarmu itu diambil oleh pasanganmu. Ada beberapa yang kayak gitu ya. Jadi gini, kamu punya pacar, kamu punya teman, nah pacarmu ini diambil oleh temanmu sendiri, teman yang deket sama kamu, yang tahu semuanya tentang dirimu. Ada beberapa yang kayak gitu yang Mama lihat ya. Dan kamu PL3, kamu diminta untuk kayak lebih berhati-hati dalam menjaga ucapanmu atau mengontrol sesuatu yang apa ya, bisa dibilang kamu ini nggak bisa kamu ini kalau sumpah serapah gitu cepet banget gitu loh. Jadi kamu harus kontrol itu agar kamu nggak terjadi sumpah serapah itu ya untuk PL3 ya, karena kamu ini memiliki pahit lidah yang Mama lihat di PL3. Dan kamu tahu PL3 di sini tuh kamu nih orangnya benar-benar rupawan gitu loh, laki-laki atau perempuan, kamu ini benar-benar rupawan gitu loh. Dan kamu kayak harus lebih waspada lagi dalam gini, orang yang baik sama kamu belum tentu dia beneran baik sama kamu ya. Ada kayak maaf ya, kayak bisa dibilang gini, PL3 manfaatin kamu doang gitu, deketin kamu tuh karena ada maunya gitu, deketin kamu karena memang ada sesuatu hal yang dipengen dari kamu, bukan yang benar-benar pure tulus sama kamu, mau berteman atau mau deket sama kamu gitu loh. Jadi yang Mama lihat di sini untuk PL3, kamu selalu kayak dalam hubungan percintaan tuh kayak buah si malakama, menggenggam bara di dalam dirimu gitu loh. Jadi kayak kurang beruntung terus gitu yang Mama lihat ya untuk file 3. Jadi di sini kalau kamu ingin memperbaiki hubungan percintaanmu, kamu diminta untuk memperbaiki dirimu sendiri. Baru setelah kamu mengupgrade dirimu menjadi versi terbaikmu, atau bisa dibilang menjadi dirimu yang lebih baik gitu loh, lebih benar-benar oke, kamu baru akan diberikan pasangan yang benar-benar apa yang kayak gini loh, pasangan yang benar-benar yang sesuai dengan kriteria dan kemauanmu. Tapi di sini kamu diminta untuk memperbaiki dirimu sendiri. Kamu diminta untuk kayak harus lebih serak gitu loh. Dan kamu untuk file 3 ada beberapa juga melihat hubungan kamu dengan keluargamu atau orang tuamu ini kurang baik ya. Bisa dibilang kalian ini kayak punya keluarga tapi kalian kayak sendiri gitu. Di sini kamu diminta untuk memaafkan mereka atau orang-orang ini yang udah nyakitin kamu atau yang kayak bisa dibilang kayak pernah ngata-ngatain kamu gitu loh. Maafin mereka dan kayak ya udah gitu. Ada beberapa dari mereka yang udah nggak ada atau meninggal gitu yang Mama lihat ya. Untuk file 3. Kamu diminta untuk lebih santai, lebih rileks dalam menghadapi situasi yang sulit atau mencekam dalam kehidupanmu. Karenanya sering banget dimanfaatin orang. Jadi kamu untuk percaya sama orang itu emang tipis ya. Jadi di sini kamu kayak lupakan yang udah
berlalu dan mulailah kehidupan baru, dan dengan cara mengupgrade dirimu menjadi versi terbaikmu, menjadi dirimu yang sebenarnya, yang kayak betul-betul dan bisa dibilang gini, inner childmu ini, ada beberapa dari kalian yang terluka, jadi sembuhin inner childmu ini agar kamu bisa nyaman dalam menghadapi kehidupan kedepannya atau situasi yang benar-benar ngebuat kamu nggak nyaman atau menegangkan gitu ya. Dan mulailah membuka diri terhadap teman baru atau circle baru, karena di sini kamu harus melepaskan circle lama atau pertemanan yang udah expired, pertemanan yang udah lama harusnya kandas gitu, dan jangan masuk ke dalam circle itu lagi, atau jangan berteman dengan orang toksik itu lagi. Lepaskan mereka dan carilah teman baru yang sefrekuensi, yang sevibrasi dengan dirimu ya, untuk Val 3 ya. Dan di sini kamu akan mendapatkan pasangan yang benar-benar sesuai dengan kriteria kamu, yang benar-benar menyayangi dan mengetrit kamu dengan baik. Kuncinya adalah di dalam dirimu sendiri. Perbaiki dirimu, perbaiki pola pikirmu, perbaiki semuanya yang ada di dalam dirimu, maka dia akan datang dengan sendirinya. Gitu ya untuk Val 3. Oke, ini aja, semoga bermanfaat, dan Mama mohon maaf ya jika ada salah-salah kata atau banyak kekurangan. Dan lagi-lagi Mama berpesan untuk kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan salam damai, namaste, bye-bye.